anak-anak GP Kris Malang. Udah lama ya kita nggak ketemu. Bagaimana kabarnya kalian? Tuhan berkati kalian semua sehat-sehat dan baik-baik semua. Sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, perhatikan dulu ya tulisan di bawah ini. Sudah siap semua untuk memuji nama Tuhan? Yuk kita mulai ibadah sekolah minggu pada pagi ini dengan menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sebelum melanjutkan ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan sudah persiapkan kami untuk kami bisa mengikuti sekolah minggu. Tuhan, kami mau serahkan ibadah sekolah minggu kami pada hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, meskipun kami di rumah, kami tetap memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Amin. Kita mau lanjutkan pujian kita mau sama-sama nyanyi lagu Kasih Yesus Indah. Pakai gerakan ya semuanya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit.
Yesus indah bagi setiap kita. Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Sebagai anak Tuhan, kita senang sekali karena Tuhan begitu mengasihi kita. Aku senang menjadi anak Tuhan. Sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Pak Ade. Anak-anak yang manis di rumah, senang sekali pada hari ini kita bertemu lagi. Kalian sudah menyanyi dan sebentar lagi kita akan membaca Alkitab firman Tuhan. Dan kita akan belajar apa yang Tuhan katakan melalui firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya, ayo kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih, Engkau sangat baik. Engkau memberikan kami firman-Mu untuk kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Tolong kami sudah siap membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, pada hari ini kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Keluaran pasal 20. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 16. Pak Ade akan membacakan bagi kita Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Anak-anak yang baik, ada kata yang Pak Ade garis bawahi di dalam ayat ini, yaitu mengucapkan saksi dusta. Mengucapkan saksi dusta. Mengucapkan saksi dusta itu artinya mengatakan hal yang tidak benar atau berbohong. Jadi mengucapkan saksi dusta tentang orang lain artinya kita mengatakan hal-hal tentang orang lain itu yang tidak benar. Ya, bohong. Kalian sering mendengar gosip? Atau kalian pernah menggosipin orang lain? Nah, itu obrolan tentang orang lain yang belum tentu benar. Itu namanya gosip. Ya, jadi kita mengatakan tentang orang lain, tapi apa yang kita ucapkan itu belum tentu benar. Itu namanya gosip. Ada lagi hoax. Kalau hoax sudah nyata-nyata memberi arti bahwa bohong, berita bohong. Berita yang bertujuan untuk menjelekkan orang lain, ya. Jangan kalian sampai terlibat di dalam berita-berita hoax. Kalian harus periksa dulu apakah benar atau tidak berita tersebut. Nah, kata-kata kita yang kita ucapkan, Tuhan memberikan kita mulut satu, telinga dua. Tujuannya supaya kata-kata kita itu lebih sedikit daripada kita mendengar. Kata-kata yang kita ucapkan secara sembarangan dapat melukai hati orang lain.
Kalau kamu gosip, ya bisa menyakiti orang lain. Kita perlu berhati-hati, terutama untuk tidak mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang orang lain. Ya, ayo kita harus berani mengatakan yang jujur. Kita harus berani mengatakan yang benar tentang orang lain. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Itu tadi ayat yang ke-16. Perintah Tuhan yang ke-9 ini adalah perintah yang langsung. Perintah yang langsung diberikan kepada Musa, sehingga disampaikan kepada bangsa Israel. Hal ini sangat penting, karena Allah kita itu adalah Allah sumber kebenaran. Tuhan kita itu adalah sumber kebenaran. Dia tidak suka yang dusta. Tuhan tidak suka kebohongan. Allah menyukai anak-anaknya yang jujur. Allah tidak menyukai jika ada orang yang berbohong. Nah, anak-anak, kita sering tergoda ya untuk berbohong. Dalam kehidupan ketika kita bermain, kita sering berbohong, kita curang. Itu namanya curang, ya. Kalau kita berolahraga, kita diajari untuk sportif. Nah, itu namanya berani jujur. Ada orang berbohong karena dia takut, ya, sudah diancam. Awas ya, kalau kamu tidak berbohong. Nah, kita akhirnya berbohong karena kita takut, diancam. Ada orang juga yang berbohong karena malu, ya. Daripada malu lebih baik saya berbohong. Padahal itu dosa, ya. Bohong itu dosa. Jujur itu jempol. Nah, anak-anak, ada juga orang yang berbohong karena dia nggak senang kepada seseorang. Akhirnya dia mengatakan yang tidak benar tentang orang lain. Karena dia tidak suka, dia berbohong. Nah, Tuhan tidak menyukai kebohongan. Ya, Pak Ade mengatakan sekali lagi, Tuhan sangat tegas bahwa Tuhan tidak menyukai kebohongan. Tuhan mau anak-anaknya itu berkata jujur. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Itu di dalam Amsal. Nah, anak-anak, orang yang jujur pasti Tuhan senang karena dia telah melakukan firman-Nya. Tuhan senang kepada orang jujur karena orang itu sudah melakukan perintah Tuhan, ya. Orang jujur itu juga pasti kehidupannya itu nyaman, ya. Kalau kalian pernah berbohong kepada mama atau papa, pasti kan takut ya, gelisah. Waduh, ini bagaimana ini? Jangan-jangan nanti papa dan marah. Coba kalau kamu jujur, pasti kalian itu nyaman dan tenang. Orang jujur pasti juga temannya banyak, ya. Orang yang suka berbohong itu dijauhi teman. Berbeda dengan orang jujur. Orang yang jujur disukai oleh teman-temannya, ya, karena dia berkata jujur, tidak bohong. Dan orang jujur menjadi orang yang dapat dipercaya, ya, menjadi tangan kanan. Orang yang jujur itu dapat dipercaya, ya, sehingga apa yang dia katakan itu kita tidak ragu-ragu lagi untuk meyakini bahwa yang dia katakan itu benar. Dia adalah orang yang dapat dipercaya. Nah, anak-anak, orang yang jujur pasti diberkati Tuhan. Berkat-berkat Tuhan tercurah bagi orang-orang yang jujur. Saya akan mengajak kamu untuk menyanyi sebuah lagu tentang kejujuran, ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan.
Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong-bohong itu dosa. Bohong-bohong itu dosa. Bohong-bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Tuhan mencintai anak-anak yang jujur. Tuhan memberkati anak-anak yang jujur. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu kepada kami hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kepada kami untuk berkata jujur, terutama berkata jujur tentang orang lain, tidak berdusta. Kuatkan kami, mampukan kami untuk berani mengatakan yang jujur tentang sesama kami. Demikian doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkatimu. Adik-adik, kita bersyukur karena dalam minggu ini ada 2 teman kita yang berulang tahun. Kesia pada tanggal 8 Juli dan juga Jennifer pada tanggal 11 Juli. Selamat ulang tahun Kesia, selamat ulang tahun Jennifer. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita bersyukur ya, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah belajar firman Tuhan yang begitu luar biasa. Jangan lupa ya, firman Tuhan yang sudah kita dengar, bukan cuma kita dengar, tetapi kita harus melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Oke? Ya, sekarang kita akan berdoa bersama-sama. Termasuk kita doakan teman-teman kita ya, yang tadi sudah berulang tahun. Tanggal 8 Kesia dan tanggal 11 Jennifer ya. Oke, kita sama-sama berdoa. Matanya ditutup, tangannya dilipat, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika pada pagi hari ini Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk kami beribadah di hadapan Tuhan. Ini adalah anugerah yang luar biasa. Tuhan mengizinkan kami boleh belajar firman-Mu, boleh memuji Tuhan. Dan saat ini kami juga bersyukur ya Tuhan, jika ada teman-teman kami yang berulang tahun. Kesia yang berulang tahun pada tanggal 8 Juli, juga Jennifer yang berulang tahun pada tanggal 11 Juli. Tuhan tolong, Tuhan berkati setiap mereka semuanya, sehingga mereka boleh tetap menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan. Mereka boleh menjadi anak-anak kebanggaan orang tua. Kami juga tetap menyerahkan ya Tuhan, supaya kedua anak kami ini sejak dini mereka boleh mengenal Tuhan, mereka boleh senantiasa hidup akan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami tetap menyerahkan untuk sekolah mereka, kami tetap menyerahkan untuk kesehatan mereka, kami tetap menyerahkan untuk iman mereka, supaya Tuhan senantiasa menolong mereka, Tuhan senantiasa memberkati mereka. Begitu juga dengan orang tua mereka, Tuhan tolong supaya kedua orang tua mereka pun juga boleh mendidik, mengajari mereka dengan baik, dengan hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan untuk anak-anak kami yang lain, supaya Tuhan sendiri akan menolong mereka. Jika minggu depan anak-anak kami juga akan memasuki sekolah kembali, walaupun mereka masih bersekolah melalui online, Tuhan tolong supaya mereka tetap semangat, mereka tetap antusias ketika mereka belajar. Dan pada akhirnya anak-anak kami pun juga boleh menyenangkan Tuhan melalui pendidikannya, melalui segala sikapnya, melalui karakternya. Mereka juga boleh mencerminkan nama Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan secara keseluruhan anak-anak GP Kris, orang tua, Tuhan tolong, Tuhan berkati setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap kehidupan dari setiap kami, Tuhan sendiri akan memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.